tentang pemerintahan yang menangani semua aspek kehidupan. Mungkin kalian sudah lihat pohon daripada urusan, ya. Dan lihat itu harus dipahami kembali, dan bagaimana juga untuk diisi oleh sumber daya manusia yang memahami tentang fungsi-fungsi pemerintah tersebut, sehingga apa yang diharapkan ya dalam pelayanan terutama kepada masyarakat, dan bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini harus terus ditingkatkan pemahamannya, sehingga Anda pada suatu saat nanti ya sebagai generasi yang akan menggantikan ya generasi sekarang, mudah-mudahan itu menjadi lebih baik, tidak sampai jadi ikut ya dengan yang sudah ada. Ini semua tergantung kembali pada bagaimana cara Anda untuk memahami dan mencari solusi serta mengendalikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Tantangan selain menurut Perry adalah maintaining flexibility. Pemerintah juga harus fleksibel. Dalam arti fleksibel itu, pemerintah kan suatu unit organisasi yang paling patuh terhadap prosedur, aturan, peraturan pemerintah. Ya, karena dia yang bikin, dia harus paling patuh. Jadi kesannya pemerintah ini salah huruf satu aja nggak bisa, Pak. Salah huruf satu. Kembali lagi ke depan ya. Tetap Aceh, betul laut. Jadi itulah tantangan birokrasi di fleksibel. Oleh karenanya kebijakan masa kini kita menghapus banyak kotak supaya fleksibel. Kalau kepala seksi U tidak hadir, ada yang lain mengerjakan, cross. Ada yang nggak hadir, di cross. Penandatanganan bisa lewat elektronik. Kalau Indonesia, kalau ada tanda tangan basah dan tarik belum lambung betul, lambeng. Di swasta nggak ada sekarang. Sistem QR code sudah lama, tanda tangannya QR code aja, stem aja. Kita baru-baru memperkenalkan. Jadi memang ciri organisasi pemerintah itu less flexible than private sector. Tapi tantangan masa depan pemerintahan yang ingin maju adalah maintaining flexibility. If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Kita sering sekali merubah karena plans kita doesn't work, kita mengubah bukan plannya, tapi kita merubah tujuan. Kalau merubah tujuan, artinya apa? Artinya kita nggak punya tujuan. Itu enggak. Orang yang sering sekali merubah tujuan, artinya nggak punya. Jadi setting the objective yang tadi di awal itu menetapkan tujuan. Pemda Aceh supaya sukses harus menetapkan tujuannya, Pak Madi. Tujuan itu ada long, ada middle, ada annual atau short. LMA ini tetapkan. Kalau kita nggak berhasil menetapkan, kesel saya. Kalau kita nggak berhasil menetapkan tujuan long, middle, annual, kita nggak tahu mau kemana. Jangan kita berdiskusi tentang kegagalan terus, tapi kita nggak pernah diskusi tentang visi dan mimpi. Situ Mbak Gede bikin sama mau duduk dengerin orang diskusi tentang apa. Coba duduk bikin survei ringan to your each, to
untuk masing-masing orang untuk dengarkan aja orang laki-laki. Kalau ibu-ibu bicaranya soal lain lagi kan. Iron dan dimensi seni. Kalau di Medan dibilang seni. Kalau orang Aceh sering kecenderungannya memendek-mendekkan kata. Kalau Jawa Barat kecenderungannya memanjang-manjangkan kata. Hari-rida. Kayaknya ada orang Jawa Barat. Ada. Ya, sudah. Yang dari Jawa ada. Ada juga. Madura. Saya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Madura. Karena saya kemampuan bahasa saya, linguistiknya lumayan cepat belajar bahasa. Science, mengapa dia sebagai science? Karena dia bisa mencirikan dari science. Ada tahapan, ada metodologi, ada sistematika, ciri-ciri sains. Jadi manajemen bisa ada tahapannya, ada metodologinya, ada sistematikanya, sains. Jadi kalau seni apa? Pendekatan manajemen kadang harus juga diikuti dengan relasi interpersonal. Di sini seninya. Sepakat semua nih. Sepakat semua soal organizing. Sepakat semua soal controlling. Semua pakar ini. Tapi begitu actuating atau directing, maka dia berbeda pandangan. Yang setuju dengan poet George and Terry, actuating ya. Yang setuju dengan leading, Stoner, Griffith. Yang setuju dengan directing, pintar betul tapi nggak bisa ngomongnya. Susah juga. Atau pinter ngomong doang nggak ada isinya, susah juga. Jadi kompeten dan penguasaan bahasa. Jadi semangat baru ini sedang dikembangkan. Mungkin kebijakan lama kalau belum ya. Nikel sebagai contoh. Dulu nikel ambil ekspor, ya kan? Sekarang no, olah. Karena apa? Masa depan kita nanti pakai baterai, nggak lagi pakai bahan bakar berbasis fosil, karena udah mau habis, dinosaurusnya udah nggak ada, udah punah. Nanti berbasis baterai, mobil pakai baterai, kendaraan pakai baterai. Rumah-rumah akan berisi baterai. Baterai itu dibuat dari sebahagian besar nikel. Kita punya negara penghasil nikel 3 besar dunia. Kalau kita ekspor lagi semua, tinggal lagi kita. Hari ini stop ekspor bahan mentah nikel, kita akan olah sendiri. Hari ini sedang dibangun pabrik baterai di mana Pak Koji? Karawang. Juga ada di Morowali. Kita akan sombong duluan. Kita akan sombong kepada negara asing. Kita tidak jual. Mau ada boikot silahkan. Tidak. Nanti strategi dagang internasional akan boikot produk Indonesia. Nanti dinego. Ya, kita akan kalau mau ini maka lepas sumber daya alam ada yang lain,
perdagangan internasional selalu begitu strict. Tapi kita yakin teguh bahwa untuk energi kita masa depan, nikel akan dikelola sampai jadi end product, sampai jadi baterai. Kalau enggak, masa everready aja yang impor, aja everready. Baterai jam impor, semua impor karena pada barang ada di sini. Nah, ini lagi dikerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Prasetya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi terkait dari kalimat yang Bapak sampaikan bahwa jangan buka tujuannya tapi perencanaannya. Jadi terkait kasus yang baru-baru saja terjadi saat ini, baik di mana DPR melakukan perubahan terhadap UU PPP. UU PPP, Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang nomor 12. Iya, dan untuk yang mana sudah dilakukannya revisi agar di mana Omnibus Law. Lantas apakah itu dibenarkan dalam pemerintahan kita saat ini terhadap tersebut? Menurut kamu? Ya, menurut kamu. Saya harusnya kan tujuannya ini agar UPK diterima ya. Nah, bagaimana DPR melakukan perubahannya melalui perencanaan dengan mengubah revisi UU PPP. Harusnya DPR ini fokus terhadap UU CK, fokus terhadap tujuannya dengan yang mengevaluasi apa cacat formil yang menjadi penyebabnya seperti itu. Bukan malah melakukannya melalui UU PPP untuk daripada menimbulkan dogma di masyarakat seperti ada kepentingan tersendiri bagi DPR. Ada yang berani membantah? Yang lainnya nggak tahu ya. Ini dulu, kasih buku dulu lah. Sama nomor HP ya. Itu ajudan saya. Ajudan saya bujangan semua. 4 orang bujang semua. Jangan sampai bujang lapuk. Ada yang mau berkomentasi soal itu? Siapa yang update? Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya terkait manajemen Nama Asma. Nama saya Tri Agus Pranelai. Ingin bertanya, Pak, terkait masalah manajemen yang Bapak jelaskan tadi di pemerintahan. Dari yang Bapak jelaskan tadi kan banyak sekali itu lika-liku yang sudah terjadi di pemerintahan, sehingga dalam penjelasan Bapak banyak mengambil contoh itu di luar negeri, bukan di negara sendiri gitu kan. Banyak mengambil contoh di luar negeri. Tetapi Pak, pertanyaan saya, apa sih yang membedakan sistem manajemen di pemerintahan kita dengan swasta gitu Pak? Seperti yang kita lihat dari data yang kita lihat, sistem organisasi pemerintahan dan swasta itu hampir sama kita lihat, hampir menganut sistem Max Weber yang Bapak jelaskan tadi, dari atas ke bawah gitu kan. Tapi kalau makin kita lihat, malah dari swasta itu lebih cepat gitu pergerakannya daripada sektor publik kita di pemerintahan Pak. Mungkin itu. Oke, ambil buku dulu, anak muda. Nanti Anda bikin buku juga ya, satu itu kirimannya ya. Was different from public organization and private organization. Pertanyaannya kira-kira begitu ya. Dan mengapa banyak kali contoh? Ya, lanjut. Sebagaimana diketahui Pak, bahwasanya Indonesia memiliki SDA yang begitu banyak. Yes. Namun dalam pengelolaan SDA sendiri kan lebih banyak dikelola oleh orang asing daripada Indonesia sendiri. Hal yang kita lihat, Indonesia tidak kekurangan SDM. Ya. Sehingga dari banyaknya SDA Indonesia yang dikeluarkan oleh orang asing yang terjadi di Indonesia, yang seharusnya Indonesia dengan SDA begitu banyak, masyarakatnya bisa hidup sejahtera. Namun jadi Indonesia sebaliknya, dengan begitu banyak SDA yang dimiliki Indonesia, masyarakat Indonesia kehidupannya lebih banyak tidak sejahtera. Ya. Terima kasih. Apa jawabannya? Ya, Anda jawab sendiri. Apa jawabannya? Iya Pak. Jawabannya apa menurut Anda? Mungkin dari menurut saya sendiri Pak itu kan Harus yakin, nggak mungkin. ya. Menurut saya sendiri itu cara pemerintah memberikan pengolahan SDA-nya lebih banyak ke orang asing daripada ke anak Indonesia sendiri. Padahal
banyak anak-anak Indonesia yang menciptakan kreativitas, namun pemerintah lebih banyak tidak mendukung kreativitas yang diciptakan oleh anak bangsa sendiri, tapi lebih mengutamakan kreativitas dari orang asing. Contoh seperti kecilnya saja Pak, seperti kemarin yang kita lihat di sini juga ada penciptaan benih padi unggul, namun tidak didukung, rasanya tidak ada izin sehingga dipidanakan. Padahal pemerintah kenapa tidak membimbing dia untuk mendapatkan izin, sehingga benih padi itu ilegal, bukan sebaliknya dipidanakan. Ya, terima kasih. Maju ke depan. Waktu nomor berapa tadi? Coba saya lihat tadi. 37. Nah, ya sepatunya nanti buku dulu. Ayo lagi mana? Oke, itu dulu. Itu 2 surat yang masuk himpunan dan BEM tidak pernah jawab. Itu tujuan surat itu hanya untuk audiensi, sembari dengan diskusi. Itu tidak pernah dijawab sampai saat ini. Memang nggak ada. Untuk organisasi. Enggak, kita ngirim surat untuk audiensi kepada organisasi, kepada institusi. Pemda. Bukan Pemda. Institusi Dinas. apa? Dinas. Langsung saya jawab ya. Hari ini saya bawa kepala dinasnya langsung temui. Nah. Langsung. Nah, kalau ke Pemda lama, sekarang Pemdanya datang sini. Ya, lebih cepat. Lanjut lagi. Nah, kemarin alasannya banyak tuh. Ya. Antara kepala dinas tidak ada sama sekretarisnya nggak ada. Dalam hati saya pikir, kok susah kali jumpa kepala dinas hanya untuk audiensi dan diskusi. Lebih mudah menjumpai wali nangro. Nah, itu yang beban pikiran tuh. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, apalah seberapa yakin nih kita pembakasan birokrasi? Sedangkan kalau memang anak buah bisa melakukan, kepala dinas tidak ada, kan sama aja. Betul. Nah, mungkin itu aja Pak singkatnya dari saya. Ya. Ini pertanyaannya antara penting dan tidak penting. Ya. Ya. Jawabannya sudah dari kepala dinas ada, nanti diskusi, saya kasih kesempatan diskusi sepuas-puasnya. Boleh. Dengan Pak Kepala Badan Kesbangpol yang membina organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi semua organisasi di bawah Kesbangpol. Ini orangnya langsung. Langsung kepalanya. Ya. Jadi begini, mungkin kepala dinasnya mendapat surat yang sama 100 satu hari. Ya. 100 satu hari. Atau sekurang-kurangnya 20. Di antara pekerjaannya untuk berdiskusi nggak cepat. Mungkin ya, saya husnuzon. Saya juga satu hari sehari-hari, kalau banyak juga yang audiensi, selalu saya lihat kepentingannya, kemudian prioritasnya. Kalau prioritasnya tinggi, saya terima sendiri. Kalau prioritasnya sedang, di bawah saya. Kalau rendah, di bawahnya lagi. Namun mestinya Pemda